Saudara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 13 orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan KPK masih diperiksa di gedung KPK Jakarta. Sebelumnya KPK mengungkapkan OTT terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan layanan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain mengamankan belasan orang, KPK juga menyita barang bukti dalam jumlah fantastis yang terdiri dari 15 mobil dan 7 kendaraan roda 2. Kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menambah panjang daftar skandal di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak 2024, saudara, setidaknya sudah 2 skandal terjadi di lingkungan Kemenaker. Saudara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Prabowo Subianto menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK terhadap Wamenaker. Belum genap 10 bulan menjabat, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Ia menjadi anggota pertama Kabinet Merah Putih yang terjerat dugaan korupsi. Ebenezer diamankan bersama 13 orang lainnya, berikut barang bukti berupa uang tunai, belasan mobil, dan 1 unit motor Ducati. Penangkapan diduga terkait praktik pemerasan dalam layanan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Istana menegaskan menghormati proses hukum KPK atas kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemberantasan korupsi adalah prioritas dan seluruh pejabat diminta berhati-hati serta tidak menyalahgunakan jabatan. Soal reshuffle, Istana menyatakan menunggu status hukum Immanuel 1 kali 24 jam di KPK usai penangkapan. Tunggu, belum kan kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang itu diistilahkan reshuffle, nah, belum tentu, tunggu dulu. Sementara itu, Menaker Yasierli prihatin dan menyebut kasus ini pukulan berat bagi Kemenaker yang sedang berbenah. Ia menegaskan seluruh pejabat kementerian sudah menandatangani fakta integritas dan siap dicopot bila terbukti korupsi. Yasierli juga menegaskan tidak ada toleransi jika terbukti korupsi di kementeriannya. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah. Ironisnya, OTT yang menjerat Noel dan 13 orang lainnya terjadi tak lama setelah Kemenaker dan pelaku usaha menandatangani Fakta Integritas K3. Melalui fakta itu, kementerian menekankan pengusaha tidak menyuap pejabat demi sertifikat K3. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan jajarannya soal korupsi. Terakhir, dalam pidato kenegaraan 15 Agustus lalu, Presiden bahkan menyebut perilaku korupsi di institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN BUMD. Yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita.
Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Sebelumnya, Ebenezer dikenal sebagai aktivis 98 yang kerap menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Seusai dipanggil Presiden Prabowo pada Oktober 2024, ia bahkan menyatakan tidak ingin pemerintahan Prabowo dirusak para koruptor. Tim Liputan, Kompas TV.